Halo, saya Novi. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Narasumber pertama adalah Bapak Haji Hadi Mulyono, SPD, MM Kepala SMKN 1 Lelea, Kabupaten Indramayu. Kasus yang pernah dialami beliau adalah berkaitan dengan kedisiplinan siswa-siswa di SMKN 1 Lelea. Pernah ditemukan beberapa siswa membolos atau tidak hadir di kelas. Setelah ditelusuri, hal tersebut terjadi dikarenakan ingin membantu keluarganya pada masa panen padi. Hal ini menjadi perilaku yang cukup meresahkan di sekolah, yang dapat merugikan proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Hal ini menjadi keprihatinan bagi pihak sekolah karena dapat mengganggu proses pendidikan dan perkembangan akademis siswa. Bapak Kepala Sekolah ingin mewujudkan visi misi sekolah yang di dalamnya mewujudkan kompetensi siswa yang lebih baik dan menegakkan kedisiplinan. Namun, di satu sisi Kepala Sekolah juga melihat kondisi siswa yang ingin membantu orang tua mereka. Pertanyaan wawancara. 1. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban wawancara: pada kasus tersebut terjadinya sebuah dilema etika. Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dengan meninjau kebijakan sekolah, mendengarkan dan mengamati, melibatkan pihak-pihak yang terkait, dan menilai konsekuensi. 2. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bekerja sama, berkomunikasi dengan seluruh sivitas sekolah dari wakil kepala sekolah untuk melihat resiko dan dapat menempatkan skala prioritas apabila ada kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban hasil wawancara: melakukan analisis situasi dengan melihat SDM yang dibutuhkan, komunikasi dengan pihak terkait, pengambilan keputusan sesuai kebijakan sekolah dan tujuan visi misi sekolah. 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban hasil wawancara: hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut adalah komunikasi terbuka, melibatkan pihak terkait, menggunakan kebijakan tata tertib sekolah dan sesuai dengan landasan kode etik ASN. 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban hasil wawancara: dalam penyelesaian kasus diharuskan dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan secara cepat dan terukur sesuai dengan kebijakan atau tata tertib yang sudah ada. Ini berarti tantangan dalam tuntutan waktu untuk kecepatan penyelesaian masalah, melihat rasio kasus agar tidak menimbulkan resiko yang bertambah besar. 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawaban hasil wawancara: tidak ada jadwal yang dibuat dalam menyelesaikan kasus. Karena dalam penyelesaian harus cepat atau harus diselesaikan di tempat dengan mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dampak yang mungkin akan timbul. 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban hasil wawancara: melibatkan semua elemen sekolah, membangun komunikasi yang baik, mendengar suara dari siswa, guru dan semua warga sekolah agar dapat bekerja sama sehingga kasus atau masalah yang ada dapat ringan untuk diselesaikan. 8. Jawaban hasil wawancara: melibatkan seluruh komponen sekolah, meninjau dan mempertimbangkan sesuai dengan visi misi sekolah dan keterbukaan komunikasi agar dapat berkolaborasi demi kebaikan bersama.
Kasus kedua. Berikut adalah identitas diri narasumber kedua dengan nama Afrianti Risna Dewi, MPD. Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Dukuh Tengah, Kabupaten Indramayu. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Afrianti sebagai kepala sekolah adalah tentang kedisiplinan siswa-siswa di UPTD SDN 1 Dukuh Tengah, Kabupaten Indramayu. Pernah ditemukan beberapa siswa tidak hadir di kelas. Setelah ditelusuri, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya perhatian siswa dari kedua orang tuanya yang bekerja di luar negeri, sehingga menimbulkan dampak kepada siswa tersebut malas ke sekolah. Hal ini menjadi keprihatinan bagi pihak sekolah dan ibu kepala sekolah yang merasa kasihan kepada anak tersebut dikarenakan sebentar lagi akan berlangsungnya ujian siswa sekolah dasar, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dalam menangani kasus tersebut. Pertanyaan wawancara 1. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban hasil wawancara. Pada kasus tersebut terjadinya sebuah dilema etika. Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika, Ibu Afrianti mendengarkan, mengamati dan berkomunikasi dengan pihak terkait. 2. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban hasil wawancara. Bekerja sama dengan warga sekolah, terutama guru kelas, dengan mengkomunikasikan kasus yang terjadi secara terbuka. 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban hasil wawancara. Dalam kasus ini terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah, kemudian berkomunikasi dengan guru kelas dengan melakukan pendekatan persuasif langsung ke individu dengan sabar. 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban hasil wawancara. Melakukan komunikasi terbuka dengan guru kelas, wali murid siswa, mendatangi siswa, melakukan pendekatan persuasif, dan tidak lupa selalu ada kontrol sejauh mana penanganan kasus tersebut hingga selesainya masalah. 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban hasil wawancara. Tantangan yang terjadi adalah meluangkan waktu di sela-sela kegiatan yang padat sebagai kepala sekolah dengan melihat prioritasnya. 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawaban hasil wawancara. Tidak ada jadwal. Dalam penyelesaian harus cepat langsung menyelesaikannya sesuai peraturan atau tata tertib kebijakan sekolah agar masalah segera selesai. 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban hasil wawancara. Melibatkan semua elemen sekolah, terutama guru kelas, dengan membangun komunikasi yang baik bersama wali murid. Faktor lainnya adalah melibatkan kebijakan prosedur yang jelas, mendapat dukungan dari rekan kerja. 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban hasil wawancara. Dapat memperdalam melakukan identifikasi kasus, mengambil keputusan dengan cermat, bijaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan terbukaan terhadap situasi kasus. Berikutnya analisis dan refleksi. 1. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berlandasan pada nilai-nilai kebajikan, kode etik seorang aparatur sipil negara atau ASN, tata tertib sekolah, dan visi misi yang telah dibuat pada sekolah tersebut. 2. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengalami dilema etika, yakni terkait menegakkan kedisiplinan siswa dengan mempertimbangkan penyebab kasus tersebut terjadi.
Dengan mengambil paradigma yang berbeda yakni untuk kasus 1 di SMKN 1 Lelea kepentingan jangka pendek lawan jangka panjang, sedangkan untuk kasus 2 di UPTD SDN 1 Dukuh Tengah rasa keadilan lawan kasihan dengan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 3. Secara implisit kedua kepala sekolah telah melakukan 9 langkah untuk pengambilan dan pengujian keputusan di dalam kasus tersebut dengan selalu berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Namun masih ada beberapa langkah yang terlewat atau belum konsisten dilakukan seperti pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, dan investigasi trilema. 4. Kedua kepala sekolah telah menggunakan prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat terukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. 5. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. 6. Saya juga harus terampil dalam mengambil keputusan menimbang sebuah risiko atau dampak yang akan terjadi dan memahami skala prioritas sebuah kasus dengan tetap menjaga komunikasi terbuka dengan pihak-pihak terkait agar kasus dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lelea, Bapak Haji Mulyono, SPD MM, untuk melakukan kegiatan wawancara tentang penggunaan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Pada wawancara ini guna untuk memenuhi pengumpulan tugas calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kedatangan saya hari ini ingin melakukan wawancara terhadap Pak Haji tentang pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita Pak Haji. Ada kasus-kasus yang terjadi itu saat pengambilan keputusan menimbulkan sebuah dilema Pak Haji, dilema etika ataupun itu menyebabkan terjadi sebuah dilema seperti bujukan moral gitu dalam pengambilan keputusannya. Nah, di sekolah kita ini kan cukup besar ya Pak Haji ya. Pasti ada banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, pada akhir-akhir ini terjadi sebuah kasus apalagi tentang siswa terkadang siswa itu diketahui melakukan bolos lagi, ada kayak siswa terdapat bolos dan kadang juga tidak konsisten dalam kehadiran absensinya apalagi. Nah, dari permasalahan tersebut Bapak sebagai pengambil kebijakan, sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Lelea ini, saya ingin berdiskusi bersama gitu, ini mengetahui bagaimana caranya Pak Haji dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut. Pak Haji ya. Nah, pertama masuk nih ke pertanyaan wawancara ya Pak Haji. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak Haji? Baik, untuk pengambilan keputusan sekolah SMK Negeri 1 Lelea, pertama kita melihat kebijakan atau keputusan yang sudah dilakukan bersama-sama oleh Dewan dan perwakilan siswa yang diberikan pengelolaan sekolah. Di sana, apalagi misalkan contohnya ada yang bolos dan sebagainya, kita lihat dulu sarana pelaksanaannya apakah sudah terbentuk, apakah kita sudah kan ya, kita sudah artinya kita pertama itu coba dulu mendengarkan, mengamati apa nih yang kurang, apakah melalui KPD-nya, apakah bentuknya,
saya rasa ini makin hari makin menurun, dan nilai-nilai ini adalah nilai konsekuensi kita sebagai pendidik. Barangkali itu ya. Jadi melibatkan pihak-pihak terkait ya, antara guru, siswa, kemudian juga melihat meninjau kembali sarana-prasarana yang menilai konsekuensi tersebut ya Pak. Baik Pak Haji, pertanyaan kedua, bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan-kepentingan ini Pak Haji yang dikiranya mungkin memiliki kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama mendukung nilai kebijakan. Baik ya, dan intinya kalau misalnya pengambilan keputusan ini adalah resiko, ya, resiko pimpinan, yaitu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu resikonya yang dihadapi oleh semua pimpinan bersama. Tapi kita di mana kita bisa menempatkan atau mengidentifikasi skala prioritas, misalkan sama-sama penting, itu mengidentifikasi masalah apa yang hendak dituju terlebih dahulu, kemudian baru siapkan atau cadangannya yang kita lakukan. Di samping kita tetap ya, dengan keputusan ini kita perlu titik tindak lanjut, di samping kita actionnya. Ya. Jadi melihat resiko kembali, kemudian menempatkan skala prioritas dari kasus tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut atau evaluasi ya Pak. Kemudian ada langkah-langkah nih Pak Haji saat menjalankan atau mengambil keputusan. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Haji lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan dalam kegiatan sekolah. Yang pertama, melihat sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kita butuhkan itu apa? Misalnya kita yang pertama melihat visi misi sekolah. Visi misi sekolah itu mau gimana? Sumber daya itu harus ada apa saja. Nah, maka kebijakan-kebijakan itu sebagai dasar saya untuk mengambil keputusan terlepas dari suka dan tidak suka terhadap usul ini. Jadi kita mengutamakan itu. Jadi kita supaya terwujud bahwa sekolah ini benar-benar sesuai dengan visi yang dilakukan secara bersama-sama. Karena kita ada kepala sekolah ada di situ, otomatis kebijakan-kebijakan yang harus ada itu harus ya kan setelah dilaksanakan ini harus kita tidak lanjuti untuk melaksanakan kelanjutan itu hasilnya kita sesuai tidak keberhasilan untuk mengejar misi kita itu apakah targetnya 100% itu sesuai kita untuk berapa itu makanya di visi kita ada tahunnya ya barangkali itu mungkin berarti melihat visi kembali ya Pak ya. Kemudian sebagai dasar untuk melakukan baik Pak Haji, kemudian selama ini saat mengambil keputusan terkadang ada hal-hal yang dianggap Pak Haji efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di daerah kita tersebut. Bagaimana? Untuk khususnya di keuangan, transparansi, dan lain sebagainya yang melibatkan sumber dari AC, dan sebagainya. Kalau kita menuju ke kalau di nilai satu kita harus berpadu pada kita seorang ASN, seorang ASN setarakan satu. Kalau misalkan yang ada guru yang kontrak, sebaliknya harus kita sesuaikan dengan kontrak. Catuskan dalam kontraknya. Itu sebagai landasan dilematika kasus per kasus. Ya. Kalau misalkan perlakuan PNS atau ASN berbeda dengan honor. Ini klasifikasi terus klasifikasi masalah. Makanya kita harus pandai di sini menempatkan ini bagaimana saya sebagai dia. Dia mampu tidak sebagai saya mengaji rasa sendiri ya kalau misalkan bahasa juga
Iya Pak Haji. Itu ya. Baik, jadi kembali lagi ke landasan kita sebagai ASN, yaitu merupakan adanya sebuah kode etik ya Pak. Kemudian pada yang menempatkan diri. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut. Penyelesaian kasus biasanya itu secara rasio itu harus cepat, harus terukur, ya, harus terukur pada kasus-kasus yang hal itu. Soalnya kalau misalkan kita biarkan kasus tidak kita selesaikan, itu akan berkembang. Jadi kita harus secepatnya selesaikan kasus itu dengan terukur dan sesuai aturan yang telah ditetapkan supaya menghindari risiko yang ada. Jadi harus cepat dalam menyelesaikan masalah, kemudian melihat rasio agar terukur dan agar tidak bergulir gitu ya, jadi skala besar. Baik Pak Haji. Nah dalam pengambilan keputusan tersebut, terkala ada jadwal tertentu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau ada jadwalnya Pak? Atau prosedurnya seperti apa? Oke, ini masalah kasusnya, ini kasus ketiga. Sebetulnya kalau jadwal itu bukan etika, otomatis langsung. Ada yang diharap langsung atau penyelesaian di tempat dengan mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dampak yang timbul dan pada ujungnya muaranya kita ingin menggunakan sekolah akhirnya nama baik sekolah, menjaga ya Pak ya, sekolah, komunitas kerja dan sebagainya itu harus cepat, bila perlu cepat harus beres. Ya, jadi dalam menyelesaikan itu langsung di tempat agar cepat diselesaikan ya Pak ya, dan dapat menjaga nama baik sekolah juga. Baik, selanjutnya Bapak, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak selalu bekerja sama berkolaborasi dengan sekitar sekolah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan sebuah kasus tersebut? Dalam pengambilan keputusan di kasus yang pertama itu harus ada yang kita libatkan artinya kepentingan ini muaranya karena tujuannya untuk membangun sekolah. Nah, jadi kita harus melibatkan. Bagaimana melibatkannya? Kita harus komunikasi dengan mereka yang ada atau semua yang di dalam kita dengarkan. Kita dengarkan baik itu dari siswa, mahasiswa, dari ide, dari guru, dari mahasiswa, dari sebagainya, supaya nanti kita dapat bekerja sama, ya. Yang beban berat menjadi ringan, yang ringan juga akan lebih cepat. Agar beban tersebut menjadi ringan dan kita dapat melakukan melibatkan seluruh sivitas ya Pak ya, dari siswa, mahasiswa, kemudian seluruh tata usaha kayak gitu ya Pak. Kemudian Pak Haji 08 yaitu dari semua hal yang telah disampaikan ini Pak Haji saat Bapak telah menyelesaikan mengambil sebuah keputusan, pembelajaran apa yang dapat dari pengalaman tersebut Pak Haji? Pengalaman sebagai kebijakan dan pembangunan kebijakan. Yang pertama kita pertimbangan sebenarnya. Yang kedua apa yang akan dituju sekolah dalam visi. Yang ketiga komponen yang ada di dalam melibatkan
kan partisipasi semua komponen yang ada di SMK satu dan maka seorang kepala sekolah kalau sendiri tidak menjadi apa-apa. Iya, Makanya kita satu-satuan bisa kolaborasi dengan PKTK, nanti dengan kolaborasi itu ada saja masukan dari rekan-rekan yang menarik untuk melakukan sekolah bagi tidak bersinggungan dengan visi-misi kebaikan masyarakat tetap diambil karena sekolah itu cepat maju. Pada kali itu ada dilemanya, kalau dilema jelas kalau dilema pasti yang namanya bicara ya apalagi kalau keputusan ini contoh saja ibu rasakan kalau misalnya kita terus penentuan Pak Asep, nah itu pasti kan ada. Tapi itu ada saya kalau dari suka dan tidak suka. Tapi itu adalah saya pengen memberikan sekolah ini yang sederhana dan sesuai kemampuan yang ada di sekolah ini. Barangkali itu. Siap Bapak, Masya Allah jawabannya itu bagus-bagus banget gitu Pak ya. Maksudnya dari jawaban Bapak sangat bijaksana gitu ya. Semoga apa yang diharapkan oleh kita semua, yang diharapkan oleh Bapak juga dapat mewujudkan sekolah kita yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Haji atas ucapannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Novi. Ya, senang rasanya bisa bertemu lewat jaringan ini ya Bu ya, secara online gitu. Sebelumnya mohon izinnya daring ini akan saya lakukan untuk direkam ya Bu ya, sebagai tugas calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Mohon izinnya selama percakapan ini saya akan merekam percakapan ini dari awal hingga akhir ya Bu ya. Sebelumnya boleh saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Munafiah, guru SMK Negeri 1 Lelea. Sekarang ini saya melakukan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Itu sekilas perkenalan diri saya. Mohon Ibu bisa perkenalkan diri Ibu. Terima kasih Bu Novi. Baiklah, nama saya Afriyanti Risma Dewi. Saya Kepala UPTD SDN 1 Duku Tengah, Kecamatan Karangampel. Terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah memberikan waktu itu untuk berkolaborasi. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama Ibu, senang gitu. Kadang-kadang ada suatu masalah yang bahkan masalah-masalah yang terkadang merasa dibuat di rumah saat tentunya sebagai pelajaran dalam Betul. Terima kasih Bu Novi. Saya di sini juga baru sebagai kepala sekolah, masih berproses Bu Novi seperti itu. Kebetulan masalah yang terjadi
sekolah saya ada siswa kelas 3, anaknya eh, kurang rajin seperti itu, bisa dikatakan karena ya ini ya kurang rajin berangkat sekolah. Si gurunya ini juga sudah lapor ke saya, oh katanya ini masalahnya apa gitu. Permasalahannya ternyata sebelum orang tuanya kerja di luar negeri, sebelum tinggal bersama neneknya. Nah, neneknya ini juga kan bekerja nih setiap pagi. Nah, mungkin ini juga mungkin buru-buru atau gimana dibangunin, anaknya nggak bangun sudah sadar seperti itu. Nah, saya berkomunikasi nih sama guru kelasnya juga, katanya sudah kesana juga ke anak tersebut, sudah terima anak tersebut dan masih tetap juga berangkat. Katanya saya bilang boleh saya bicara dengan keluarganya. Oh ya udah terus ibu udah bilang kok nanti guru kelasnya nanti suruh ke ibu aja ngobrol. Nah setelah orang tuanya kesini, neneknya, tepatnya neneknya, karena kan ibunya bekerja di luar negeri nih, dan seperti itu. Neneknya ngobrol dan ternyata masalahnya bangunnya kesiangan gitu. Iya betul seperti itu. Mungkin kan mungkin yang namanya juga nenek mungkin terlalu sayang kali ya sama ibunya kan. Ya jadi kalau orang tua kan kadang lebih ini kan, lebih disiplin banget kan mungkin sama nenek ya aja lah. Saya kan ngobrol nih dengan tersebut akan pendekatan persuasif dan mereka juga welcome gitu. Dan alhamdulillah sejak kejadian itu sejak kejadian nenek ngobrol gitu ya kasihkan apa gitu kan keesokan harinya dan hari-hari berikutnya anaknya lagi alhamdulillah seperti iya betul iya betul betul iya ya kita juga kan harus komunikasi dengan wali kelas juga gitu dan perlunya juga kontrol ya Bu bisa ya seperti itu uh, secara berkala gitu karena sedikit si rajin kadang nggak masuk kadang kan jadi kadang si lagu itu mungkin karena bukan tersebut sejauh ini sih progresnya betul tantangan sendiri dalam penerapan langkah ya mungkin lihat ya kadang ya seperti itu karena kan um, yang ada rapat dan ada ini kan maksudnya seperti itu jadi, seperti itu mungkin ternyata waktunya kayaknya bisa akhirnya sudah bukan bisa seperti itu sih tapi alhamdulillah ini sih sudah dan itu akan sesuai dengan jadwal-jadwal kerja dalam mengatasi masalah itu ya. Betul. Berarti faktor-faktornya itu kita juga harus saling komitmen ya Bu ya antara itu sekolah dan iya betul komitmen itu sangat penting ya ya mungkin tadi tuh wali kita sudah mungkin bersepakat juga aku kan sepakat juga dengan wali murid tersebut sama
Dia juga ada protokol yang ada Betul. kebiasaan atau penerapan dia berhenti ya dari jalan sampai selesai dia Tindak lanjutnya harus ada gitu. Nah, dia kan bisa jadi langkah-langkah apa yang dapat dari pengalaman ambil ya saya rasa kalau bidang keputusan dilakukan itu setelah kita mengidentifikasi masalah dan kita menganalisis hingga bisa kita bisa membuat kesimpulan dan kita bisa melihat jadi kita harus memahami dia masalah apa iya betul satu langkah-langkahnya menganalisis semua itu dapat ya baik saja sangat bagus langkah-langkahnya sangat bisa bagaimana dan langkah-langkah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan hal yang diharapkan ya dan menyelesaikan ya terima kasih sangat menginspirasi sama belajar dalam belajarnya mungkin kata ini boleh jelang itu boleh semangat terima kasih Ibu atas perjanjian bersamanya. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.